Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiki. Saya sebagai pemateri kedua menjelaskan tentang mengelola sumber daya manusia. Mengelola sumber daya manusia menjadi hal yang teramat penting pada abad ini. Demikian dikemukakan oleh Scholar dan Jackson. Pernyataan tersebut tidaklah terbantahkan, mengingat SDM menjadi sentral dalam pencapaian tujuan organisasi. Pada dasarnya, sumber daya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia yang berdasarkan 4 prinsip. Yang pertama, sumber daya manusia adalah harta paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kedua, keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan dan kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari organisasi tersebut saling berhubungan. Ketiga, kultur dan nilai organisasi. Suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Manajemen SDM merupakan yang keempat, yang berhubungan dengan integrasi, yakni semua anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa salam kembali, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi dan juga disiplin kerja. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa budaya organisasi di sini merupakan sebuah kebudayaan, akal budi, pikiran manusia yang mempunyai peradaban. Budaya menggambarkan cara kita melakukan segala sesuatu dan memberi dorongan akan segala sesuatu tersebut yang penting untuk dilakukan. Adapun 3 sudut pandang budaya organisasi, yaitu yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, yaitu budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologis antara individu dengan organisasi. Selanjutnya, yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja juga bisa diartikan sebagai suatu sikap atau tingkah laku yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk suatu perusahaan atau organisasi dengan sesuai peraturan yang sudah berlaku di dalamnya. Adapun faktor-faktor disiplin kerja yaitu yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan. Dan yang terakhir, ada tidaknya pengawasan dari pimpinan. Saya Iva Quratul-Aini akan melanjutkan penjelasan mengenai motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan kehendak yang mempengaruhi perilaku tenaga kerja karena adanya keyakinan bahwa peningkatan produktivitas mempunyai manfaat bagi dirinya. Motivasi kerja dapat juga diartikan sebagai pemberian atau sebagai sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Adapun jenis-jenis motivasi kerja yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Selanjutnya, kinerja karyawan. Menurut Wibowo, kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian sebagai hasil kerja atau presentasi kerja. Namun hasil kerja bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung dengan beberapa indikator diantaranya yakni tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompensasi, dan motif serta peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rita Amelia akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, yaitu A. Jenis pendekatan, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai. Dengan pendekatan kuantitatif, data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik untuk menentukan signifikansi hubungan antara variabel independen dan variabel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan survei. Pendekatan survei dipilih karena memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dalam waktu yang relatif singkat.
Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur variabel-variabel yang relevan dan kinerja pegawai, seperti motivasi kerja, lingkungan kerja, kepemimpinan, dan kepuasan kerja. Dependen digambarkan seperti gambar berikut. Dan B yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di organisasi X. Populasi merupakan seluruh individu yang menjadi sasaran penelitian dan yang memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel diambil dari populasi pegawai di organisasi X dengan menggunakan teknik random sampling. Random sampling dipilih untuk memastikan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden, sehingga dapat meningkatkan representativitas hasil penelitian. Sebagaimana di tabel berikut. C. Tahapan analisis. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel yang berhubungan dengan kinerja pegawai seperti motivasi kerja, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan kepuasan kerja. 2. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu uji yang bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji reliabilitas yaitu uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi internal dari instrumen penelitian. 3. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik responden dan distribusi data yang dikumpulkan. 4. Analisis inferensial. Analisis inferensial dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menentukan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. 5. Asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis regresi, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan. 6. Interpretasi nilai. Hasil analisis data diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah diajukan. 7. Pelaporan hasil penelitian. Hasil penelitian dilaporkan secara sistematis dengan menyajikan teman-teman utama dan implikasinya. Laporan penelitian mencakup deskriptif lengkap dari sampel penelitian, hasil uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif untuk setiap variabel, hasil analisis regresi dan korelasi, interpretasi dari hasil analisis data, implikasi praktis dan temuan penelitian, saran dan untuk penelitian selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah uji asumsi klasik. Di sini terdapat 3 uji, yang mana yang pertama yaitu adalah uji normalitas, yang kedua yaitu uji multikolinearitas, dan yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Untuk yang uji normalitas di sini dari hasil output dari data di atas bahwa di titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal sehingga dikatakan data tersebut residual atau berdistribusi normal dikarenakan titik-titik menyebar di sekitar atau mengikuti arah garis diagonal. Yang kedua yaitu adalah uji multikolinearitas, yang mana dari data di atas itu diperoleh hasil output pada tabel koefisien, yaitu nilai collinearity tolerance dari masing-masing variabel independen, yaitu 0,878, 0,778, 0,793. Jika nilai collinearity tolerance lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas dan dapat dilihat dari nilai statistik FIP dari masing-masing variabel independen, yaitu 1,139, 1,296, 1,261. Jika nilai statistik FIP lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Jadi kesimpulannya data di atas tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu adalah uji heteroskedastisitas. Dari data di atas diperoleh hasil output pada tabel koefisien, yaitu nilai sig antara lain 0,092, 0,010, 0,050 dan 0,512.
Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi kesimpulannya data di atas tidak terjadi heteroskedastisitas pada nilai konstan dan total X3, namun pada nilai sig total X1 hingga total X2 terjadi heteroskedastisitas karena memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Yang kedua yaitu adalah uji hipotesis. Di sini yang pertama yaitu adalah uji T. Tabel di atas pada uji T itu menunjukkan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan uji T atau uji nilai signifikansi. Cara yang paling mudah dengan uji sig dengan ketentuan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh signifikan dan berlaku sebaliknya. Dalam tabel tersebut menunjukkan nilai 1,611 maka menunjukkan berpengaruh signifikansi. Yang selanjutnya itu adalah uji F. Tabel di atas digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji signifikansi. Cara paling mudah dengan uji sig yaitu dengan ketentuan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh signifikan dan berlaku sebaliknya. Dalam tabel tersebut menunjukkan nilai 6,820 menunjukkan berpengaruh signifikan. Selanjutnya yaitu adalah uji R-square, yang mana tabel di atas menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada contoh di atas, nilai korelasi adalah 0,440. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R-square atau regresi yang dibentuk interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa R-square sama dengan 44,0%, yang menunjukkan berarti model kurang baik karena berada pada posisi kurang dari 50%. Yang ketiga yaitu adalah uji validitas. Tabel di atas itu menunjukkan uji validitas yang dimana dapat dilihat bahwa df sama dengan 28. Nilai R tabel dari df sama dengan 28 adalah 0,3610. Pada tabel di atas diketahui R hitung dari total Y adalah 0,614 yang mana lebih besar dari 3610 yang berarti valid. Dari total X1 adalah 0,272 lebih kecil dari 0,3610 yang berarti tidak valid, dan dari total X2 adalah 0,0431 yang mana lebih besar dari 0,3610 yang berarti data di atas adalah valid. Dari variabel total X3 adalah 1 lebih besar dari 0,3610 yang berarti valid. Dan yang terakhir yaitu adalah uji reliabilitas, yang mana tabel di atas menunjukkan bahwa semua nilai alpha Cronbridge dari semua variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliable.